Pejabat senior keamanan Zionis mengatakan bahwa Israel telah gagal mendeteksi serangan dari militan Hamas. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat 1 Desember 2023, ia menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu berhasil mengelabui intelijensi Israel. Bahkan ia mengatakan bahwa sebelum 7 Oktober, Hamas telah berhasil melakukan latihan penipuan yang sempurna terhadap pasukan Zionis. Dikutip dari Tribun News, sang pejabat menyebut bahwa tak ada yang memahami serangan itu, baik Shin Bet maupun Mossad. Pejabat keamanan Israel itu menambahkan, kelompok militan Palestina itu menyadari adanya pengawasan ketat yang dilakukan Zionis. Hamas juga diduga menggunakan metode rahasia, yakni berbagi pesan dengan sesamanya. Hal itu dilakukan agar pergerakan mereka tak terdeteksi oleh musuh. Lebih lanjut disebutkan bahwa Hamas sukses melakukan persiapan yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pasukan Zionis. Sebagai informasi, di tahun 2018 silam, Israel melakukan operasi intelijen buah tropis di Gaza. Pasukan yang dikenal dengan sebutan IDF itu memasang perangkat dan peralatan mata-mata. Namun rupanya perangkat tersebut berhasil ditemukan oleh militan Hamas. Gencatan senjata sementara di Gaza kini telah berakhir pada Jumat 1 Desember 2023. Selesainya jeda pertempuran itu, pasukan Israel atau IDF berencana melakukan serangan ke ratusan titik di Gaza. Hal itu diumumkan IDF lewat unggahan di X-nya pada Sabtu 2 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News, diketahui ada 400 titik yang ditargetkan oleh pasukan Zionis. Dari 400 titik target itu, IDF menjelaskan bahwa ada 50 titik berada di daerah Khan Yunis. Tanya itu, tentara Israel mengumumkan operasi terbaru selesai gencatan senjata berakhir. Mereka bakal melakukan penyerangan pos operasional Jihad Islam yang diduga berada di dalam sebuah masjid. Kemudian pasukan IDF juga akan melakukan serangan ke Angkatan Laut Hamas. Serangan itu direncanakan pasukan Israel lantaran mereka menuding bahwa Hamas melanggar peraturan jeda operasional. Sehingga serangan-serangan itu sebagai bentuk tanggapan Israel terhadap pelanggaran yang dilakukan militan Palestina itu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Angkatan Udaranya melakukan serangan pada Sabtu, 2 Desember 2023. Serangan tentara Zionis itu salah satunya menghantam terowongan milik militan Hamas. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menghabisi sekelompok anggota militan Palestina itu. Dikutip dari The Times of Israel, selain terowongan, serangan itu menyasar ke pusat komando, gudang amunisi dan situs-situs yang terhubung dengan Hamas. Pesawat tak berawak juga menargetkan sekelompok militan Hamas yang ada di sana. Serangan dari pasukan IDF yang tergabung dalam Brigade Lapis Baja ke-7 itu menewaskan 5 anggota Hamas. Disebutkan pasukan Angkatan Laut IDF juga turut menyerang target-target yang terkait dengan militan Palestina itu. Mereka menyasar infrastruktur militer, kapal-kapal, serta depot-depot senjata. Dari atas kapal, Angkatan Laut Israel itu juga meluncurkan tembakan-tembakannya. Selain itu, pihaknya turut membantu pasukan darat IDF selama operasi militer mereka berlangsung. Perundingan gencatan senjata Israel Hamas yang digelar di Qatar pada Sabtu 2 Desember 2023 menemui jalan buntu. Bersamaan dengan saat para negosiator Israel menarik diri dari perundingan itu, jejak tempur Zionis kembali menggempur sasarannya.
Rudal-rudal pasukan IDF itu meledakkan sebuah perumahan yang didanai oleh Doha di jalur Gaza. Dikutip dari Arab News, serangan itu menyasar kota Hamad. Kota ini dinamai sesuai dengan nama mantan emir negara minyak telur, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, yang merupakan sosok yang meletakkan batu pertama pembangunannya 11 tahun silam. Proyek yang diresmikan pada tahun 2016 itu merupakan salah satu proyek terbesar di jalur Gaza. Kompleks perumahan di kota Khan Yunis yang memiliki masjid, pertokoan, dan taman yang mengesankan. Lebih dari 1.000 unit rumah susun juga disediakan untuk warga Palestina. Namun bangunan itu hancur lebur selesai menjadi korban rudal-rudal Israel. Hal yang sama kembali terjadi pada Sabtu 2 Desember 2023, sehari setelah jeda pertempuran antara Israel dan Hamas berakhir. Mulanya, ponsel-ponsel warga Gaza menerima pesan yang berupa perintah evakuasi segera. Namun 1 jam kemudian, 5 serangan udara Israel menghujani kawasan tersebut. Bom-bom pun menghantam blok-blok apartemen itu dan meruntuhkan sebagian besar bangunan menjadi puing-puing. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan sikapnya terhadap kelompok militan Palestina yakni Hamas. Erdogan mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah bisa menerima jika Hamas disebut sebagai kelompok teror. Hal itu disampaikan orang nomor 1 di Turki itu pada wartawan. Dikutip dari Middle East Monitor, Presiden Erdogan bahkan tak memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang. Ia tetap dalam pendiriannya yang enggan menyebut militan Palestina itu sebagai kelompok radikal. Erdogan menegaskan bahwa Turki berpusat pada pencarian peluang untuk perdamaian di wilayah Gaza. Menurutnya, jika pihaknya memprioritaskan solusi 2 negara, maka ancaman akan hilang. Namun bagi Erdogan, pengucilan Hamas bukanlah hal yang realistis. Sebagai informasi, pasukan Israel kembali membombardir Gaza selesai jeda pertempuran pihaknya dengan Hamas berakhir. Diketahui gencatan senjata sementara itu berakhir pada Jumat 1 Desember 2023. Sedikitnya ada 178 warga Palestina yang tewas dan 589 luka-luka dalam serangan udara Israel di hari Jumat. Israel tak akan memperbarui visa Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di wilayah Palestina. Hal itu mereka sampaikan kepada Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan itu diutarakan di tengah ketegangan hubungan antara Israel dan badan dunia tersebut terkait perang di wilayah Gaza. Dikutip dari VOA Indonesia, dalam surat tertanggal 12 November 2023, Wakil Direktur Jenderal Kantor Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan ketidaksenangan pemerintahnya terhadap seorang pejabat PBB bernama Lynn Hastings. Menurutnya, Hastings tak memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dengan pejabat Israel terkait. Dengan tegas, pihaknya lantas menekankan tidak akan memperbarui visa Hastings saat masa berlakunya habis pada 20 Desember 2023 mendatang. Pihak Israel juga menyebut bahwa Hastings berdiam diri atas serangan yang dilakukan Hamas di wilayah Zionis itu. Sikap Hastings itu lantas membuat pemerintah Israel meradang dan menyebut perwakilan PBB tersebut sangat ofensif. Diketahui Hastings berulang kali menyerukan peningkatan bantuan ke wilayah Gaza. Ia juga mendesak Israel untuk membatalkan perintah evakuasi yang menyebabkan lebih dari 1 juta warga berpindah dari Gaza Utara ke selatan. Hastings juga meminta kedua pihak yang berkonflik untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional.
Ilmuwan tersohor Palestina Sufyan Tayyeh menjadi korban serangan Israel pada Sabtu 2 Desember 2023. Ia tewas dalam serangan udara pasukan Zionis yang menargetkan kota Al-Fallujah, 30 km timur laut dari Gaza. Tak hanya Tayyeh, anggota keluarganya juga dikabarkan tewas dalam serangan itu. Dikutip dari Tribun News, meninggalnya Tayyeh beserta keluarganya diumumkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Palestina. Sosok Tayyeh sendiri merupakan profesor fisika terkemuka. Ia juga dikenal sebagai peneliti terkemuka di bidang fisika dan matematika terapan. Diketahui saat ini ia menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Gaza. Pada 2021, Tayyeh termasuk salah satu dari 2% peneliti terbaik yang ada di dunia. Penelitian Tayyeh telah diakui secara internasional termasuk oleh UNESCO. Kematian Sufyan Tayyeh ini bukanlah kali pertama akademisi menjadi korban serangan Israel. Diketahui lebih dari 183 akademisi Palestina tewas akibat serangan Zionis sejak 7 Oktober 2023 lalu. Meski begitu, tewasnya Tayyeh sangat mengejutkan bagi komunitas akademis di seluruh wilayah. Sistem pertahanan Israel yakni Iron Dome lagi-lagi mengalami malfungsi. Kubah besi itu sejatinya berfungsi untuk mencegat rudal dan roket yang menyasar wilayah Israel. Namun pada Minggu 3 Desember 2023, beredar rekaman video yang menunjukkan Iron Dome lagi-lagi gagal mencegat rudal yang berasal dari Gaza. Dikutip dari Pars Today, 3 rudal tampak meluncur di langit. Namun salah satu rudal itu justru berputar balik dan jatuh ke sebuah rumah di Gush dan Tel Aviv. Insiden itu terjadi saat Iron Dome berusaha menangkis rentetan rudal yang menghujani wilayah Zionis. Diketahui Hamas meluncurkan rudal-rudalnya ke wilayah Israel pada Sabtu 2 Desember 2023 malam sebagai serangan pembalasan. Rudal-rudal itu ditembakkan dari Gaza ke Tel Aviv. Dalam video yang beredar, terdapat rudal yang jatuh di tengah-tengah pemukiman Zionis. Ini bukanlah kali pertama Iron Dome mengalami kegagalan dalam menangkis serangan. Sekira sebulan lalu, Iron Dome juga mengalami kesalahan dan malfungsi hingga rudal-rudal justru menghantam kawasan Israel sendiri. Amerika Serikat dikabarkan diam-diam menyuplai bom bunker buster untuk Israel. Bom itu disebut memiliki berat sekira 2.000 pon. Dilaporkan bom bunker buster itu diberikan kepada Angkatan Udara Israel. Dikutip dari The New Arab, bom itu diserahkan saat Tel Aviv melanjutkan pengebomannya di jalur Gaza. Dikabarkan sebanyak 100 bom BLU-109 telah dikirim ke Israel. Bom ini dirancang untuk menembus beton dan permukaan keras lainnya untuk mencapai target bawah tanah seperti bunker militer. Selain itu, ribuan amunisi yang saat ini digunakan Zionis untuk membantai Hamas maupun warga sipil juga telah dikirim. Pengiriman senjata telah dilakukan sejak perang hari pertama yakni pada 7 Oktober 2023. Di sisi lain, para pejabat Amerika Serikat menuturkan serangan udara yang menghantam kamp pengungsi Jabalia itu dilakukan menggunakan bom yang mereka sediakan. Transfer senjata rahasia ini terungkap saat Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa Israel harus membatasi korban sipil dalam operasi militernya di Gaza. Inggris mengerahkan pesawat pengintai di Israel dan Gaza sebagai upaya penyelamatan sandera yang ditahan militan Hamas. Disebutkan Kementerian Pertahanan Inggris, pesawat pengintai tersebut tak bersenjata dan tidak memiliki peran tempur.
Pesawat itu hanya akan memberikan informasi terkait penyelamatan para sandera. Dikutip dari Tribun News Minggu 3 Desember 2023, informasi soal para sandera itu nantinya bakal disampaikan ke otoritas terkait, khususnya pada mereka yang bertanggung jawab atas penyelamatan orang-orang yang ditawan. Diketahui pesawat pengintai itu diterbangkan di Mediterania Timur dan beroperasi di wilayah udara Israel serta Gaza. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan mitra di seluruh wilayah. Seiring dengan itu, pihaknya juga menyampaikan sebuah janji. Ia berjanji tak akan membeberkan informasi apapun yang tak berhubungan dengan keberadaan para sandera. Informasi itu bahkan tidak akan diteruskan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.